Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban bapak, juga kewajiban anak. Ini peran-peran dalam keluarga inti ya. Peran-peran dalam keluarga inti. Adanya akad pernikahan menyebabkan adanya suami, adanya istri. Ada suami, ada istri juga pada umumnya menyebabkan munculnya keturunan. Maka anak juga punya kewajiban, orang tua juga punya kewajiban. Dan kita harus mempelajari kewajiban ini seluruhnya. Jangan dipotong-potong, jangan dipilih-pilih. Kalau kita menuntut istri melaksanakan kewajiban, maka sebagai suami kita juga harus memberikan hak istri. Istri juga seperti itu, kita laksanakan kewajiban sebagai istri, kita juga memberikan hak suami. Ya, jadi hak dan kewajiban itu saling mutalazim ya, kalau dalam bahasa Arab, saling berkait. Ada pembahasan nanti Bapak Ibu, pembahasan namanya nusyuz. Nusyuz itu artinya ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Istri keluar rumah tanpa izin suami. Nah, ketika istri nusyuz, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Ya, betul. Karena istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Karena istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dia juga tidak berhak menuntut haknya sebagai istri. Tidak bisa dia menuntut nafkah. Kenapa? Karena dia melanggar kewajiban. Dia nusyuz. Ini juga berkaitan dengan suami. Suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya, sehingga istrinya terpaksa keluar. Terpaksa keluar bininya deh. Kalau tidak keluar, tidak makan. Maka ketika itu istri keluar rumah itu tidak maksiat, bukan berdosa. Kenapa? Karena suaminya yang justru berdosa ketika itu. Suaminya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting ya penjelasan kita pada Jumat yang lalu. Hari ini kita masuk pembahasan akad nikah. Pembahasan akad nikah. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah, antara calon suami dan calon istri itu tidak ada keharaman pernikahan. Keharaman pernikahan ini biasa juga kita sebut dengan istilah hubungan mahram. Jadi bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Orang berangkat haji, berangkat umrah, itu namanya muhrim. Tapi kalau orang yang dilarang, terlarang untuk dinikahi, haram untuk dinikahi, itu namanya mahram. Hubungan mahram. Nah, ini syarat
tidak boleh menikah dengan mahram. Nah, mahram itu terbagi 3. Ada mahram karena kekerabatan atau karena hubungan darah. Itu yang pertama. Mahram karena hubungan darah. Kemudian juga ada mahram karena musaharah, karena adanya hubungan pernikahan, ya seperti mertua dan menantu itu menjadi mahram gara-gara pernikahan. Kemudian ada lagi mahram karena persusuan. 3 jenis mahram ini adalah mahram permanen, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dianulir. Sampai kiamat ini orang tetap hubungannya namanya hubungan mahram. Tapi ada kalanya mahram itu mahram yang muakkad, mahramnya cuma sementara saja. Contoh mahram yang sementara, ipar, saudara ipar, saudari ipar. Itu hubungan mahramnya sementara. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Ketika dia menikahi perempuan tersebut, maka adik perempuan tadi menjadi mahram juga bagi dia. Tidak boleh menikah juga adiknya doh. Tapi kalau meninggal perempuan tadi, boleh. Berarti mahramnya tidak mahram permanen. Nah, wajar di siku ada istilahnya apa? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Ya walaupun tidak boleh dinikahi gini, tapi itu kan padusi lain itu. Itu perempuan lain. Nah, makanya penting ya bagi kita untuk memahami mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Kalau di kampung-kampung kok kadang-kadang awak sepupu lah bentuk mahram lo, bentuk dun sanakan duang. Sepupunya, sepupu, separui, sesuku, ala bentuk dun sanakan duang lo. Entah kok gaya anak-anak kini ya nak dakik-dakik dia orang saya tuh abang den, abang kawilo lo jadi abang. Saya tuh adik bo, di wilo jadi adik. Sekampung lah dia lo. Boleh nikah aja padusi sekampung bu? Kalau jok bapak-bapak nak boleh. Aku tanya ibu-ibu. Nak boleh nikah aja padusi sekampung dah ya, cie-cie ya, cie bapak. Tapi yang berasal dari kampung yang sama, kalau memang tidak ada hubungan mahram ya boleh. Tapi orang-orang kadang-kadang zaman sekarang mahram ini diperluas, hubungan tali darah kok diperluas. Maka perlu kita berikan batas. Apalagi kalau misalkan di satu rumah itu ada 2 keluarga. Satu rumah ada 2 keluarga. Misalkan di rumah gadang sesua, rumah gadang itu kamar-kamarnya itu beda ibunya, beda bapaknya. Jadi kalau ada anak itu cuma anak hubungan sepupu saja. Batasan auratnya bagaimana, batasan pergaulannya seperti apa. Nah, kita bahas sekarang yang pertama mahram karena tali darah atau mahram karena hubungan kekerabatan. Yang pertama adalah ibu. Ini kalau dari sudut pandang laki-laki ya. Nah, kalau sudut pandang perempuan dibalikkan saja, bapak berarti. Yang pertama adalah ibu dan sampai ke atas-atasnya. Ibu, nenek, piui sampai ke atas. Itu mahram. Tidak boleh seseorang menikahi ibunya, haram. Kau musibah mana kau yo? 3 tahun yang lalu ambo ngaji subuh di Masjid Muhammadiyah. Sudah sarapan di stop awak di imam. Ustaz Dasirmen. Ceritanya di Payakumbuh aku ada ibu punya anak cik SMA, cik SMP di rumah babuek. Musibah. Orang sakit banyak kini. Lebih kilo lo di tampe ibu ambo maja SD. Dia anak kau kan dia bado cik kelas 2 SD, cik kelas sampai SD ditanyo di ibu kironyo apanya. Anak kelas 2 SD, kurang aja orang zaman kini. Ya, zaman gilo gini. Orang basalero ke anaknya, salero ke maknya itu orang-orang gilo. Ya, kalau diambo orang-orang muda itulah pindah alamkan sajalah. Pindah alamkan saja. Ya.
Sakit palua itu tuh kanak-kanak lu. Ya, sakit palua. Ada orang selero jo maknya surang. Orang gilo tuh. Orang gilo tuh. Tahu orang tindak. Ya. Ayo ayam iyalah. Kok orang serupa itu. Nah, kok di Indonesia tuh si anak melapor kejadian mode itu. Indonesia aku memang untuk pasal-pasal perzinaan agak payah. Agak payah. Yang bisa melaporkan siapa? Kalau suami berzina, istri berzina, yang melapor suaminya atau istrinya. Kalau orang nanalun menikah berzina, saya akan melapor orang tuanya. Kan begitu. Kalau orang tua melapor berarti anaknya kan dimasuk ke penjara. Kalau masyarakat yang menangkap terjadinya perzinaan, masyarakat tidak bisa melapor. Nah, jadi agak susah, rumit hukum gitu gini. Kok perlu dipeloan hukum. Yang pertama ya, mahram. Yang kedua furu' ke bawah. Tadi kata ibu, nenek itu mahram. Yang ke bawah juga adalah mahram, anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Ya. Anak perempuan, cucu perempuan itu semua adalah mahram juga. Selanjutnya ke samping saudari. Nah, saudara perempuan baik yang kandung ataupun saudari sebapa ataupun saudari seibu semuanya adalah mahram. Apa awak sama jo apaknya tapi mak awak berbeda jo maknya mahram. Amak awak sama jo maknya tapi apa nan berbeda sama mahram. Ya. Nah, jadi itu saudari. Kemudian kemanakan? Anak dari saudara kita. Baik anak dari saudara laki-laki ataupun anak dari saudara perempuan. Selanjutnya bibi. Baik bibi dari ayah ataupun bibi dari pihak keluarga ibu. Itu namanya mahram karena kekerabatan. Berarti totalnya berat. Kalau karena darah kok ibu, anak, saudari. Saleh anak saudara, kemanakan enak. Kemanakan, boleh bibi. Itu secara global kalau di Indonesia. Kalau dalam Al-Qur'an sebenarnya didetailkan. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara istri, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu totalnya jadi 7. Tapi kalau di awak sistem kekerabatan kita di Indonesia, yuk secara global jadinya 5. Kateh ke bawah, ke samping, mereng ke bawah, ya, ndak boleh. Mereng kateh ndak boleh. Ibu, anak, saudari, bibi, kemanakan. Itu perempuan yang mahram karena kekerabatan. Nah, jadi dari hubungan kekerabatan yang kita sebutkan tampak bahwa sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Konannya agak rumit ya zaman kini. Hubungan dengan saudara, sepupu atau sasuku, saapa, ya itu sudah dianggap sama dengan saudara kandung, padahal bukan mahram. Batasan auratnya tetap ya. Kita sudah bahas dulu batasan aurat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Indak boleh bersentuhan. Berarti ndak boleh salam bagai. Ya, ndak boleh. Walaupun dari ketik main-main basamu. Ketik main-main basamu, kalau agak kadang lain lo rasanya itu. Ya. Karena memang bukan mahram. Bahasa Arabnya bukan mahram. Kalau bahasa awaknya pabriknya berbeda ya Bu ya. Berbeda eneknya ya sama apa jua maknya berbeda. Itu sebab mahram yang pertama. Yang kedua, mahram karena pernikahan. Ini mahram karena pernikahan. Penting kita sampaikan, suami istri bukan mahram ya Bapak Ibu ya. Suami dan istri itu bukan mahram. Suami istri itu namanya halal.
Kini nyo laki awak kalau bacarai jadi sianyo. Jadi orang lain. Ayo mantan. Nah, ada ceritanya menikah. Saat suami itu kan mahram awak, di mana suami mahram awak? Enggak. Ya. Suami itu non mahram. Dan akad nikah itu membuat yang tadinya haram menjadi itu berarti suamiku, istriku dalam bahasa Arab disebut dengan halilah. Halilatun. Ya, perempuan yang sudah halal. Kenapa halal? Karena adanya akad nikah. Kalau akad nikahnya putus bagaimana? Ya hilang kehalalan. Nah, jadi halal leh. Jadi padusi lainnya leh. Ya, sehingga bahasanya apa? Bahasanya menjadi bapak dari anak ambo, itu saja hubungan leh. Tidak ada hubungan antara suami perempuan dan laki-laki kalau dia sudah bercerai kecuali karena anak saja. Ya, saya tuh amai pajak itu deh. Tapi kalau bini awak ya, saya tuh bini ambo. Beda ya. Jadi yang kita maksud mahram karena hubungan pernikahan itu bukan suami dan istri, tapi siapa? Istri dari bapak kita, atau istilahnya ibu tiri. Ibu tiri. Nah, ibu tiri itu adalah mahram kita. Istri dari bapak. Walaupun apa awak lah bacarai bana aja nyo, hanya tetap amak tiri awak. Apa ambo pernah menikah yo padusi ko sebulan nyo ustaz. Apa hubungan ambo nyo hanya tetap ibu tiri sampai kiamat. Ya, itu namanya mahram permanen. Sama juga sebaliknya, minantu atau istri dari anak kita. Istri dari anak kita itu juga menjadi mahram bagi kita. Walaupun sudah bercerai. Anak awak berbini bacarainya, anan bini ko mantan istrinya ko tetap mahram bagi kita, tetap mahram bagi kita sampai kiamat jadi mahram. Ya, walaupun bagi anak kita ini sudah jadi perempuan lain, akan tetapi bagi mertuanya mintu sampai kiamat berlaku. Minantu sampai kiamat, suami istri sampai cerai habis. Ya, apalagi ya tadi alun mentu lah deh, tadi ibu tiri. Nomor 3 baru mertua, ibu dari istri kita. Yang tadi ibu tiri, yang sekarang ibu istri atau mertua. Nah, ini juga sama status hukumnya sampai kiamat. Yang terakhir, anak perempuan istri. Anak perempuan istri berarti hubungan kekerabatan yang menyebabkan hubungan mahram karena pernikahan ada ampe. Nah tadi 7 apa? Karena apa? Yang 7 itu terjadi karena adanya hubungan tali darah, sedangkan nampe kok tali darah ya ndak do tapi hubungan pernikahan lain. Minantu jo mintu aduh hubungan darahnya ndak, hubungan darahnya ndak do. Akan tetapi mahram, bako mahram karena ada pernikahan. Nah, ibu tiri dengan anak tirinya ada hubungan darah? Ndak ada hubungan darah. Sama dengan anak tiri, tidak ada hubungan darah, tapi hubungan itu dibuat karena adanya pernikahan. Ampe mintuo, minantu, ibu tiri, anak tiri, ampe. Yang tadi 7 tambah ampe. Yang tadi karena kekerabatan atau tali darah, selanjutnya karena hubungan pernikahan. Kemudian sebab mahram yang ketiga adalah mahram karena persusuan. Jadi perempuan menyusui anak itu umpamo mangandung di luar parui sebenarnya. Walaupun bukan kita yang mengandung anak ini, tapi kalau dia menyusu kepada ibu, kalau seorang anak itu menyusu kepada ibu, umpama ibu mengandung dia tapi di luar parui. Batu, yo, anakku ketika lahir bareknya sampai kilo.
Kemudian menyusu saja, ndak do minum air, ndak do makan roti, ndak do makan telur, minum susu saja 6 bulan. Sudah 6 bulan bareknya nanti dia 6 kilo, kini setelah 6 bulan berapa bareknya leh? 10 kilo. Enggak 10 kilo ya. Berarti berapa tambah bareknya Pak? 6 kilo. Dari mana 6 kilo kok? Dari susu. Kan itu makasihnya. Jadi menyusui itu umpamu mengandung tapi di luar parui, di dalam parui 9 bulan. Berapa bareknya? 4 kilo. Di luar parui 6 bulan. Berapa tambah bareknya? Enggak, ini buku sakti 6 kilo. Ya lagi. Lah ibu, ya. Ini bukan ndak do ya. Ya no, ya anakku beda-beda lo perkembangannya. Beda-beda perkembangannya. Mbok pernah jadi anakku temo ona gapu minum susu formula enggak. Ayo susu emaknya saja. Yo, kok barasu kok coba. Ya. Nah, maka ada istilahnya ibu persusuan. Ibu persusuan. Nah, itulah mahram pertama. Ya, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Maka bagi anak, kok lihat sudut pandang orang yang disusui kayak Bu yo, kalau nyo laki-laki, maka kalau dia punya perempuan lain selain ibu kandungnya yang menyusui dia, sebagaimana posisi Siti Halimah As-Sa'diyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka posisi ibu yang menyusui itu sama dengan posisi ibu kandung, sama-sama mahram. Kalau dicek genetiknya itu beda, beda. Gen anak dengan ibu yang menyusuinya tentu berbeda. Maka hubungan bukan hubungan tali darah namanya. Bukan tali darah, tapi apa hubungannya namanya? Persusuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudari persusuan. Saudari persusuan. Siapa saja saudari persusuan? Bisa anak dari ibu yang menyusui kita tadi. Ya, misalkan ambo menyusu kepada seorang perempuan waktu kete, kemudian perempuan tadi juga punya anaknya pada silo, maka anak-anak dari perempuan tadi bagi ambo adalah saudari, umpamo dun sanak kandung, walaupun genetiknya berbeda, ya, walaupun DNA-nya berbeda, tapi karena sama-sama menyusu, maka jadi saudara sepersusuan. Siapa lagi yang mahram? Yang mahram selanjutnya adalah anak persusuan. Tuh jadi anak persusuan. Contoh, ambo punya bini ambo menyusui anak orang. Anak orang disusui di orang rumah ambo. Berarti anak nan menyusu ke bini ambo ko bagi ambo apa ko? Anak. Ya, hubungannya sama juga anak awak. Itu namanya anak persusuan, ya, bint ar-radha'ah. Selanjutnya yang juga mahram karena persusuan itu sama sabananya dengan tali darah nasab ko, siale anak dari saudari persusuan. Kita dengan seorang perempuan sama-sama menyusu ke ibu nan samo, saudari awak ku punya anaknya ku kemanakan awak, walaupun kemanakannya tidak kemanakan batali darah doa, tapi kemanakan persusuan. Ya, tadi kita sebut kalau misalkan si perempuan yang menyusui ini punya anak, walaupun bukan anaknya. Contoh, ikut padusi iko ya susunya melimpah-limpah, sehingga banyak orang menitipkan anak kepada padusi iko. Anaknya lai cie, anak nama menyusuikannya 3. Contoh. Cie anaknya 3 anak orang. Nan barampe ko samu umpamo don sanak kandung. Walaupun anak kandung dari perempuan cuma 1 orang, tapi yang 3 tadi karena sama-sama menyusu, umpamo don sanak. Jadi itu namanya saudara persusuan. Anak dari saudara-saudara persusuan itu juga menjadi mahram. Termasuk yang mahram adalah ammah dan khalah. Ya. Siapa itu? Jadi
itu adalah saudara dari ibu atau saudari dari ibu yang menyusui kita. Itu umpama bibi. Ya, bibi. Bibi persusuan. Bibi persusuan tidak boleh. Dari sudut pandang mana? Kalau misalkan bapak kita pernah menyusu kepada seorang perempuan dan perempuan tadi juga punya anak perempuan, bagi bapak kita itu saudari persusuan, bagi kita itu bibi persusuan. Tidak boleh. Oh, ranji-ranji kaya. Ranji-ranjinya sama jo ranji-ranji nasab tadi, sama jo ranji-ranji tali darah. Bedanya apa? Bedanya karena persusuan. Nah, maka simpelnya bentuk iko saja. Kalau ada orang menyusu kepada seorang perempuan dan persusuannya diakui secara syariat, maka anak itu sama statusnya seperti anak kandung si perempuan tadi. Ya. Kalau ambo misalkan menyusu kepada seorang perempuan, berarti ambo tidak boleh menikah jo anak perempuan tu. Tapi adik ambo boleh. Adik ambo boleh. Sebab adik ambo nak satu menyusu roh, nak satu menyusu ambonya. Jadi kalau kita menyusu kepada seorang perempuan dan persusuannya diakui secara syariat, status kita sama dengan status anak kandung, statusnya saja. Ya, hukumnya saja. Walaupun waris tidak masuk sikoro. Nah, dalam hak waris, anak persusuan tidak dapat warisan, ibu persusuan tidak dapat warisan. Dalam masalah keharaman nikah, masuk. Nah, Bapak Ibu, ini masalah persusuan yang diakui syariat, syaratnya dua. Syarat persusuan yang diakui oleh syariat adalah dua. Yang pertama, anak yang menyusu itu umurnya kurang dari 2 tahun. Anak yang menyusu umurnya kurang dari 2 tahun. Batu harus kurang dari 2 tahun, Ustaz. Sebab persusuan yang menyebabkan mahram itu kan kalau ayah susu itu membentuk tulang jo daging anak. Kalau anak kelah 2 tahun, dia gia susu le bertambah tulangnya. Le bertambah dagingnya. Dingin badannya, minta nasi, minta nan pade gitu. Ya, walaupun ku anak-anak sekadang iko ke minum susu ya, Pak. Ya kok minum susu lah, susu Jawi. Tidak cukup itu. Ya, karena memang kebutuhannya sudah berbeda. Lain dengan anak kalau usianya di bawah 2 tahun. Anak di bawah 2 tahun, maka air susu itu mempengaruhi pertumbuhan tulang dan juga dagingnya. Oke, itu yang pertama, anak mesti berusia di bawah 2 tahun. Syarat yang kedua, persusuan itu terjadi sebanyak 5 kali. Ini berdasarkan riwayat Siti Aisyah, khamsu rada'atin yuhrimna. 5 kali persusuan barulah dia bisa menjadi mahram. 5 kali persusuan. Tidak 5 kali mencucui doh. 5 kali menyusu, 5 kali kanyang, 5 kali lapih surang. Kalau muntah anakku Bapak Ibu, bataci. Misalkan ini anak menyusu kepada kita sebanyak 5 kali, tapi nan sekali muntah, berarti 4 kali menyusu. Muka suiknya indak gampang menjadi mahram. Korang kadang-kadang zaman kini terlampau takwi benar. Rusuh benar, menyusu sekalinya bentuk anak persusuan lo alun le. 5 kali menyusu dan menyusunya itu sabana menyusukannya angkut contoh kan. Menyusunya disuuk litak jo baru wak pindahan ke kida. Barangkali menyusu tu. Sekali menyusu baru tu. Ndak 2 kali dah. Jadi 5 kali menyusu itu maksudnya 5 kali kanyang. 5 kali kanyang. Bukan sekedar 5 kali. Kau lah pindah ke suuk, pindah lo ke kidah, pindah lo ke suuk balik. Tidak mudah itu doh. Dan tidak harus menyusui itu langsung. Bisa juga menyusunya pakai dot. Misalkan nih kalau zaman kini banyak perempuan yang memompa ASI. Jadi ya susu itu sudah dipompa. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, kemudian disusukan kepada anak.
maka anak itu tetap juga menjadi anak persusuan kalau proses menyusuinya terjadi sebanyak 5 kali kanyang. 5 kali kanyang. Kalau kanyangnya anak ko 2 boto berarti. Jadi kalau misalkan anak ko nyusu sekali sebetul wah. Pinyo lita aja baru, buat tambah cik boto lagi. Berarti itu sekali menyusu itu namanya tuh. Ya, jadi tidak gampang-gampang saja menjadi saudara persusuan. Tidak gampang menjadi saudara persusuan. Jadi syaratnya khamsu radha'at. 5 kali menyusu dan usia anak itu di bawah 2 tahun barulah dia menjadi anak persusuan, baru menjadi mahram. Nah, kalau zaman kini anak-anak kalau tidak doa maknya keluar air susu juga ada lagi ya bu? SGM. Jangan lagi susu kental manis ya. Aduh susu kental manis lagi. Aduh gizi. Biarlah susu kambing lagi. Ya. Nah, kalau mau itu ya tidak ada hubungan kekerabatan. Tidak ada hubungan kekerabatan. Mau tekan masalah persusuan kok. Dulu ketika S2 di Mesir. Jadi ada Syarhul Adud dibahas di situ. Walaupun bentuk susu tadi sudah berubah. Jadi misalkan seorang perempuan susunya kok dipompanya. Sudah dipompa balik berubah susu kok jadi dadiah. Dia dadiah kok kepada anak 5 kali kanyang, maka termasuk anak persusuan. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk susu segar juga. Dalam bentuk apapun ayah susu tadi, kok berubah mana bentuknya, maka 5 kali menyusu atau 5 kali kanyang menyebabkan mahram. Ini kira-kira perempuan yang haram untuk dinikahi secara permanen. Adapun perempuan yang haram dinikahi secara temporer, muakkad, ya tergantung batas waktu. Nah itu adalah ipar. Ipar itu tidak mahram selama-lamanya. Tadi sudah kita singgung ya. Maka saudari ipar itu bukan mahram. Kemudian ada juga yang menurut awam dianggap mahram padahal sebenarnya bukan mahram. Ini penting juga ya Bapak Ibu ya. Hubungan yang sebenarnya bukan mahram tapi awam menganggap itu mahram. Apa itu? Saudara-saudari tiri. Duda dengan janda menikah. Duda punya anak laki-laki, janda punya anak perempuan. Nah, duda dan janda ini menjadi suami istri. Bagi anak si duda, si janda ini menjadi ibu tirinya, menjadi mahram. Bagi anak si janda, bapak ini juga jadi bapak tirinya, menjadi mahram. Tapi yang anak laki-laki anak perusi kok bukan mahram, boleh menikah. Ku hati-hati mana aku. Duda janda menikah, ku anak aku baru kenal ketika gadang, enggak. Kan sama aja udah ada pek gadang namanya tuh. Iya, dia ada pek gadang namanya tuh. Orang lain tuh. Orang lain. Kok dijago-jago mana aku? Kamu mencari hubungan-hubungan. Ya, bagi awam itu dianggap biasa, normal. Kan sana awak, itu kan adik awak, itu enggak dia gitu. Ya, enggak dia gitu. Itu orang lain. Di bapak, ibu kalau punya kejadian seperti itu di sekitar kita ingatkan kanak-kanakan. Apalagi di zaman orang sakit kini. Zaman kini kadang-kadang dun sanakan doang dilapi aja jo. Zaman kini kok enggak dun sanak gitu kok. Jadi kalau misalkan bapaknya dengan ibunya menikah, ini saudara tiri ini juga boleh nikah. Ya. Saudara laki-laki tiri dengan saudari perempuan tirinya itu juga boleh menikah. Itu contoh orang yang dianggap mahram oleh awam padahal sejatinya bukan mahram. Siapa lagi yang sering dianggap mahram oleh awam? Bisan. Anak kita menikah dengan anak dia. Anak kita nikah dengan anak dia. Anak dia menjadi menantu kita. Anak kita jadi menantu dia. Menantu dan mertua itu menjadi mahram, betul. Mertua dan menantu juga menjadi mahram, betul.
Tapi kalau bisan itu ndak ada mahramnya. Kok kebalikan anak tiri je ibu tiri tadi kok Pak. Jadi kalau misalkan ini anak nikah, ternyata si perempuan ini ibunya ada, bapaknya ndak ada. Si laki-laki bapaknya yang ndak ada, ibunya ada. Contoh kan? Ulang balik. Si perempuan ibunya ada, bapaknya ndak ada. Si laki-laki ibunya ndak ada, bapaknya ada. Amak ya bapaknya boleh lu nikah. Amak bapaknya boleh perlu menikah. Ya. Nah, jadi itu juga bukan mahram. Nah, kalau sepupu tadi sudah kita sampaikan bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Nah, tujuan awak mengkaji mahram ko. Oh ya, cik lagi. Ada yang sering dianggap mahram tapi bukan mahram. Siapa itu? Istri dari paman. Istri paman, istri mama, ya, atau suami bibi bagi perempuan, itu semua juga bukan mahram. Jadi suami paman, suami bibi atau istri paman itu bukan mahram. Walaupun adat kita, uruf kita menganggap itu antewa tuh, ya dah, itu antewa tuh. Siapa etik ambo? Padahal ndak etik gitu. Bini mama, walaupun dipanggil secara kekerabatan etik juga, dipanggil mak uwo juga, ya. Akan tetapi kalau memang dia tidak ada hubungan kekerabatan, tali darah tidak ada, ya, hubungan musaharah pun tidak masuk tadi, saharah yang musaharah atau hubungan pernikahan yang menyebabkan mahram permanen tadi, maka hubungan kita dengan istri paman kita itu sama saja dengan hubungan ipar. Sama saja dengan hubungan ipar. Jadi mahram ya mahram, tapi mahramnya tidak permanen. Mahramnya tidak permanen. Ini bagi awam ini dianggap mahram, tapi sejatinya bukan mahram. Kenapa ini penting kita bahas? Karena kalau perempuan ini bukan mahram kita, ndak boleh asal-asal basalam, ndak boleh asal-asal menyentuh. Aku Bapak Ibu ya. Ko yuk kaji agak baik ko, tapi perlu disampaikan. Li ayyut ana fi ra'si ahdikum, ya ndak? Ditusuk kepala ko jo basiange lebih rancak daripada mengaca padusi yang bukan mahram. Siana nindak mahram, itu nan awak sabui. Tadi selain daripada yang kita sebut tadi itu adalah bukan mahram. Kawan SMP bukan mahram, kawan SD bukan mahram, kawan TK bukan mahram, kawan kuliah tidak mahram, kawan dosen tidak mahram, guru tidak mahram, guru bagian tidak mahram. Ya, itu salah ambo aja kok. Awak salah aja sesuai. Wah, anggap guru kok ya guru sama aja orang kayak awak. Padahal guru bukan mahram. Wah, bujang kelas 3 SMP. Aduh guru kimia rancak. Tiuk santa minta salam saja. Alah kacau bu. Boleh atau enggak? Indak boleh. Indak boleh. Samo anak-anak padusi bantik tu lo. Kau anak-anak padusi kanak-kanan kau Bapak Ibu yo. Ala kelas sampai SD-nya, ala kelas 5 SD-nya, wala pelape saja basalam je guru na laki-laki ndak ada cari tu. Anak kelas sampai SD lah berapa umurnya tu? Sama 10 enggak. Kelas 3 berarti lah 9. Bisa anak kelas 3 SD haid? Bisa. Secara fikih paling capek haidku umur 9. Nah, umur 9 tu lah bisa haid. Maka kelas 3 SD, kelas sampai SD lah bisa haid. Maka ijan lapeh-lapeh saja basalam-salam je guru laki-laki. Ya. Ambo dek banyak orang cerita kawak banyak saja aib-aib masyarakat ko nan orang mungkin tak tahu awak tahu tu. Ngari awak. Ngari. Bahasa? Ayo tuh. Kok di MDA, kok di TPA nan laki-laki je padusi jago-jago hubungan.
menggampang-gampangkan hubungan antara laki-laki jo padusi atas nama pendidikan. Awak kan gurunya, awak kan muridnya, kayak ko bahayo ko pencabulan di sekolah ko. Ya. Ko ibu ambo nak buruan pesantren lo ka. Di pesantren ado. Sekolah umum banyak loh nyo. Ya, banyak. Di kampus ada enggak? Banyak di kampus. Ditampai ke radio? Sambu. Dima lai. Apa yang menyebabkan itu semua? Menggampang-gampangkan salam-salam tadi. Maka ambo pantang ambo. Ambo sampai kiamat ndak akan mengecek. Oh, halal Ustaz basalam kalau orang ko lah daki mana jawab. Ndak ada cerita. Halal basalam karena secara hubungan sosial awak koko uruf koko kebiasaan awak biasa saja basalam. Kan ndak ada basyawat, ndak ada cerita. Kalau misalkan awak akan membahas darurat, awak bahas darurat, koyo. Ada darurat irit namanya. Kau ambil lagi contoh ke diri ambo sendiri, tidak ke orang lain. Kau contoh ke diri awak sendiri, kau hari rayo ko. Kebetulan tidak satu keluarga, kau satu mengaji doa. Tidak satu keluarga satu mengaji. Ambo kebetulan ayah anak bungsu. Jadi ketika ambo ketik dulu ambo diasuh oleh anak-anak Padang. Anak-anak Padang kau lah SMA ketika awak ketik. Jadi nan mencebukan awak anak Padang. Yo, nan mamandian awak anak Padang. Sadonyo anak Padang lo. Anak Padang ko pas lo 3 padusi. Sayang lo kawak sesado. Ketika awak lah kadang kabasalamnya juga kecek awak. Mande. Adin mandian nang dulu. Sabui mani cuy. Kadang-kadang ada kondisi seperti itu. Basalam ambo joni ambo tadi, badoso ndak? Iyo badoso. Biarlah kok sadaki bantu itu na hubungan ba badoso tuh. Akan tetapi ya ada namanya tadi daruratul irid dalam maqasid. Ambo kerajuan coba salam jo tapi ambo minta ampun kepada Allah. Ambo tahu itu haram, tapi kalau ndak disalaminya berang kok. Mang yuk sabuinya tuh bawa kembali dia nuka popuan ayo. Talawan dak reko. Itu kondisi agak payah, tapi kalau misalkan dia ansuan mengaji uni kok mungkin paham dia ujung-ujungnya kok gitu. Dia ansuan ya enggak. Nah, kinilah paham uni. Kalau dulu enggak paham ya. Berang dulu. Nah, kinilah paham. Wah, adalah bajangui. Sagan wae. Itu contoh, sama jo bisan. Jangan menggampang-gampangkan hubungan dengan bisan. Sama jo ipar, jangan gampang-gampangkan hubungan dengan ipar. Mantang-mantang ipar. Salam-salam. Ya, salam-salam. Bahayu. Ya, ambo tak pernah. Sekalipun ambo tak pernah. Kalau ipar kebetulan adik mengaji, menyampaikan ke bininya. Babini adik ambo laki-laki berdua. Laba bini kedua-duanya. Ada cik lainan bungsu alun menikah baru tamat kuliah baru. Nambah 2 ko menikah ndak pernah sekalipun ambo kabasalam ju adik bini tu. Sekalipun ndak pernah dan ambo ndak ingin. Sebab ko di bawah awak. Kalau ni ko di kecen, wah ndak mahram doni tersinggung berangnya ko. Aden lu aja-ajai. Itu saja. Tapi ko adik-adik awak ko bisa dia paham. Wah ndak mahram lu. Itu saja. Nah, jadi jangan digampang-gampangkan menyentuh-nyentuh perempuan yang bukan mahram walaupun hubungan awak ladaki ibu-ibu elok wah reuni. Salam lah nih. Awak merdeka sombong mana kini ke kecil laki-laki. Yo sombong. Biarlah dikecil sombong daripada mengaca laki-laki nan tidak mahram. Mata waktu dia taknya pelet di tangannya saya lebu. Lelok yo, hati-hati benar. Jangan menyentuh-nyentuh yang bukan hak kita, tak boleh. Menggampang-gampangkan itu yang menyebabkan terjadi banyak pelecehan-pelecehan. Kok kalau mengacak tangan padusi boleh? Kalau mau kecen mengacak tangan padusi boleh? Batih tangan kau di mati tu tanya boleh? Ma batih tangan kau bu? Kau
Kan sama kulit je coach. Kau bang? Jauh apa kau kaji kau? Lah kalau tidak boleh. Ujung jarinya Ustaz, tak ada cerita. Ujung jari, tak ada cerita. Jangan dia agu-agu. Pakai sarung tangan tak boleh. Kau ada ulok kaji. Mengaca padusi boleh asal pakai sarung tangan. Kau bid'ah. Kacau. Tu pakai sarung tangan boleh. Ngaca padusi. Orang nak mengecek boleh mengaca padusi asal pakai sarung tangan, itu sama je orang nak mengecek boleh mencalik-calik padusi asal pakai kacamata hitam. Kalau pakai kacamata hitam boleh calik padusi, Pak. Bu. Sama je pakai sarung tangan je kau. Ya, sarung tangan. Nenek istri mahram. Nenek istri mintu kateh mahram yo. Kira bini awak punya amaknya punya amak punya amak lu jauh kateh, sadonya mahram. Bu pernah bersobok jo kerabat mintu laki-laki, ko nampaknya paling senior daripada kumbuh. Nama dia Enek Omeh Toruh. Kau ada ibu tahu. Enek Omeh Toruh. Namanya pun nama orang Sesut. Omeh Toruh. Omeh Toruh ku kalau bahasa Indonesianya apa kok? Senantiasa bercahaya, berkilau. Itu. Kau lah letu mana beliau. Itu aduh ya. Jadi enek mintu tetap mahram. Ke bawah-bawah mahram, ke atas mahram. Itu tentang mahram. Ada pertanyaan apa ibu? Aman ya. Jadi ke depan jangan gampang-gampang bersalam-salam dengan yang bukan mahram. Tidak boleh salam-salam dengan yang bukan mahram. Lah, awak silaturahmi. Nak do silaturahmi. Ya, nak do silaturahmi. Nah, kemudian nan reuni kau kalau nak perlu jangan satu-satu reuni. Bila kejadian 2020 nak salah. Penginapan di Singkarak digrebek, kiranya isinya lansia sedonya. Sangko ku anak-anak muda kiranya lansia. Manga cinta lama belum tuntas. Kacau. Alun selesainya lagi baik. Hati-hati benar. Setan kau banyak pintunya. Pintu setan kau banyak. Kadang-kadang setan kau kan celik lagi gaik kau aja li kau. Tapi dek setan tu rasa-rasa celik pada usia SMP aja umur lah 60 tu. Ya. Hati-hati setan. Tu nak pengalaman ambo dah ya, ambo lu nado kawan ambo umur 60 lah itu. Lah, itu lawan kali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita doakan pula kebaikan kepada saudara-saudara kita yang telah menyediakan juadah makan untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki dan juga umur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berpartisipasi untuk menyediakan makanan, silakan hubungi Ustadz Imam. InsyaAllah difasilitasi. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.